Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang harta karun terpendam di halaman rumah kita. Nah, di sini udah banyak ya pepatah bilang kalau sebenarnya saat kita punya rumah tempat tinggal gitu, itu sebuah harta karun ya. Nah, di sini Sirtiman akan menggali lagi harta karun yang kayak gimana sih gitu. Karena banyak yang punya rumah, yang punya tempat tinggal ya mungkin ya nggak ada halamannya ya. Nah, di sini kita ambil ya meskipun ada sedikit ruang depan atau sedikit ya istilahnya beranda, itu gimana caranya kita manfaatkan gitu. Jadi kemarin Sirtiman ini ngeliat ya lingkungan depan ini dari atas ini tetangga. Ternyata di sebelah kiri yang tadinya toko kelontong tutup, di halaman depan ada yang baru buka dimsum gitu, usaha dimsum ya. Dan sebelah kiri-kiri itu ada yang jual minuman di pinggir jalan ya, minuman sama camilan, makanan-makanan kecil, kue-kue gitu. Nah, di sebenarnya sebelah kiri lagi ada rumahnya Bu Endang ya, pernah jual warung ya, warung lah. Cuma tutup karena kesulitannya itu barang-barang dagangannya itu ya diambilin sama cucu-cucunya, anak-anaknya, jadinya susah untuk muter duitnya gitu. Nah, di sini Sirtiman langsung karena posisi Sirtiman ini rumahnya habis renov ya, jadi bersih banget gitu. Di sini langsung ada ide harta karun terpendam ya ada di halaman rumahmu ya. Ini ya mulai Sirtiman mulai kembangin gagasan ide saat temannya Sirtiman ya yang ojol itu datang. Ya, di sini Sirtiman ajak kolaborasi gimana kalau di bawah buka usaha gitu. Cuma Sirtiman ngelihatnya kalau Sirtiman jualan ya aksesoris elektronik, entah itu PC atau handphone atau ya bisa buka-buka install komputer atau servis handphone. eh ini terlalu terlalu teci ya, terlalu mungkin orang-orang kampung ini akan gaptek gitu loh. Nah, disinilah ide Sirtiman gimana caranya dari hal yang ibaratnya terlalu tinggi buat mereka ya, namanya orang kampung rata-rata ya paling mereka ya kegiatannya biasa aja, cari duit ojol, kehidupannya seperti itu, mungkin suka mancing, tambahan-tambahannya seperti itu. Nah, di sini gimana caranya biar mereka ini ya terupgrade, terdongkrak menuju yang Sirman harapkan tuh pertama ya peningkatan sumber daya manusia atau upgrade ya, upgrade diri gitu. Di sini Sirman mempunyai konsep untuk memperkenalkan ya terutama sih di sini Sirman mengincar generasi mudanya gitu. Karena kalau ada tua tuh ya orangnya udah susah ya. Pola pikirnya tuh udah terlalu tertutup dan susah untuk menerima, untuk terbuka itu susah, apalagi orang-orang di kampung ya. Di sini Sirman mengincar anak mudanya. Anak muda sekarang suka apa? Suka game. Mereka suka gimana caranya mungkin percayaan diri ya saat-saat mereka puber, juga mulai mengenal teknologi ya. Di sini ada dari hardware-nya ada handphone, ada laptop, juga dari software-nya ada aplikasi-aplikasi seperti TikTok, YouTube, dan ya banyak lagi ya, IG. Nah, di sini sih teman mau mengincar generasi mudanya. Jadi gimana caranya gitu loh. Ingin dari halaman rumah ya agar bisa mengupgrade anak-anak muda zaman sekarang gitu. Karena anak-anak muda zaman sekarang sih teman ngeliat ini generasi mager ya, generasi yang
Ya sulit, apa sih, ngegempuran TikTok, YouTube, bikin orang tuh konsumtif nonton. Makanya di sini Sirtiman mengarahkan untuk mereka ini produktif ya. Produktif dalam artian jangan konsumtif, tapi justru dengan membuat konten, dia mengutarakan unek-uneknya, curhat seputar kehidupannya, bisa istilahnya meningkatkan kepercayaan diri untuk dia mengambil keputusan dalam ya nanti di masa depan dalam mencari nafkah ya. Tujuannya kan orang kalau udah produktif ini ya cari duit gitu loh. Jangan udah gede cuma jadi ya beban orang tua doang ya. Kalau bisa ya harus produktif, harus cari duit, harus pokoknya menghasilkan pendapatan. Di sini Sriman ya mengincar online dan offline ya, pokoknya pendapatan. Nah, di sini gimana caranya dari halaman rumah yang ya kok ya sekarang kosong ya, boro-boro apa ya, belum ada tanaman, belum ada. Yang terakhir juga etalase dijual dan sekarang gimana caranya biar mereka itu pada datang, mereka itu pada istilahnya kenal dulu konsep dari Sirtiman ini gitu. Mereka tuh biar kalau kalau menurut Sirtiman menawarkan konsep yang mereka seharusnya seharusnya bisa suka gitu loh. Bisa suka itu istilahnya mereka pasti akan membandingkan ya. Kalau kehidupan yang sebelumnya pasti ya gitu-gitu aja lah, nonton TikTok, nonton YouTube, mager sekolah gitu. Nah, di sini sih teman mencoba untuk kasih sesuatu yang beda ya, kayak pengalaman real, real experience ya, pengalaman nyata gitu. Yang membawa mereka dari yang sekarang menuju ke masa depan nanti yang menemukan jati diri dengan apa yang mereka suka sekarang, entah hobi apa atau minat bakatnya apa. Nah, di sini sih teman mau menawarkan konsep pertama ya, gaming ya. Gaming ini ya nah sahabat, benar-benar sahabat, obat healingnya anak-anak. Siriman juga dulu juga pernah yang ngerasain saat kecil ini dengan main game ini bisa bisa menemukan jati diri, itu bisa membuat yang tadinya galau jadi cool down lagi, tenang lagi gitu ya. Dengan main game kita bisa menstabilkan kontrol diri gitu. Nah, di sini juga harap pengertian dari para orang tua ya, dengan main game ini bukan berarti kecanduan, bukan berarti lari dari kenyataan, harus rajin sekolah, rajin belajar, itu enggak. Dengan main game ini anak akan belajar ya. Game itu kan ada kayak level dan ini setiap level harus ditamatin. Ini kayak semacam naik tangga ya, tangga istilahnya boleh dibilang simulasi kehidupan gitu. Jadi dia nanti akan di masa depan akan bisa istilahnya menghadapi tantangan-tantangan hidupnya seperti itu. Ini emang nggak diajarkan di sekolah. Kalau di sekolah cuma naik kelas, naik kelas, naik kelas. Cuma kalau di kehidupan nyata, mental seorang anak, mental, psikologi, ini butuh istilahnya sekolah khusus ya. Nah, ini sekolahnya ini adalah ya salah boleh dibilang ya gaming ya. Gaming ini benar-benar dari yang bikin game, soalnya mereka paham gimana caranya biar dari yang mudah menjadi susah dan harus menyelesaikan istilahnya bos terakhir atau tantangannya seperti itu. Nah, di sini ya ini sebenarnya ada bagusnya ya, ada bagusnya gitu. Kalau masalah kecanduan ini itu ini terlihat dari sisi mananya ya. Ini bukan kecanduan, ini emang istilahnya hal yang sejalan ya, hal yang sejalan dengan kehidupan anak muda atau remaja gitulah. Jangankan anak muda dan remaja ya, justru para orang-orang yang tua pun ya, kayak Sirtiman ini ya masih main game gitu loh. Masih main game karena emang sekaligus obat healing, ngilangin stres, meskipun boleh dibilang gamenya tuh nggak gampang-gampang ya. Kalau kalau terlalu gampang juga
kurang tantangannya gitu. Makanya dengan gamenya yang tingkat kesulitannya mungkin kayak main COC gitu, Sirtiman. Ini justru jadi tantangan tersendiri gitu. Kalau bisa kan kayak yang lain pada nyerah main COC gitu, pada yang main game lain yang gampang, yang nembak-nembak doang, atau yang ya istilahnya ya apalah nyetir-nyetir ya itu. Nah di sini dengan main COC ini mereka benar-benar main pikiran ya, taktik strategi. Nah dengan main game ini ya Sirtiman merasa percaya diri gitu, yang lain pada nggak bisa, dengan Sirtiman bisa. Ini salah satu bentuk istilahnya keuntungan main game, kepercayaan diri gitu. Nah seperti itu. Lanjut ke masalah minat anak-anak yang tadinya mungkin awarenessnya jadi kayak tingkat kesadarannya mereka kan sekarang ya belum sadar gitu, belum kenal halaman depan Sirtiman, belum terlalu kenal Sirtiman. Ini gimana caranya biar mereka tuh datang? Makanya Sirtiman ada ide ya. Ini sebenarnya baru ide ya guys. Jadi ide pun di sini Sirtiman share gitu. Ya siapa tahu kalian juga bisa memanfaatkan ide ini gitu. Kalian punya halaman depan yang ya nggak usah besar tapi cukup ya, cukup untuk dimanfaatkan ya, dimonetize, dimaksimalkan sehingga berpotensi menghasilkan pendapatan. Tapi juga di sini ada satu misi ya, misi boleh dibilang misi suci atau misi kebaikan, meningkatkan sumber daya manusia terutama di generasi-generasi mudanya. Kita harus memangkas ya generasi mager gitu. Gimana caranya anak-anak biar produktif? Nah, di sini gimana caranya? Di sini Sirtiman ya punya ide ya berdasarkan ya. Mungkin Sirtiman akan tetap menjual produk Sirtiman berupa PC, berupa aksesoris handphone, berupa aksesoris ya pokoknya peralatan-peralatan konten ya, ada vlogger tuh kayak mic, tripod seperti itu. Jadi ini benar-benar anak-anak akan diperkenalkan dengan alat-alat atau tool-tool ya, alat-alat ya untuk produktivitas seperti itu. Nah, di sini Sirtiman juga memperkenalkan komputer, akan memperkenalkan spek-speknya, game-game apa yang cocok dengan komputer sehingga saat mereka istilahnya main game, ini main game bukan cuma main game ngabisin waktu ya guys. Main game ini ibaratnya benar-benar melatih diri gitu, mengupgrade diri ya, apa sih? Istilahnya belajar mental seperti itu. Nah, di sini istilahnya Sirtiman akan mencoba ya memberikan pemahaman kalau game ini cocoknya dengan komputer spek apa, terus juga nanti akan dibahas tentang ya waktunya ya, manajemen waktunya untuk main game. Jangan terlalu banyak gaming tapi main game juga buat konten. Apa yang kalian mainkan kemarin kalian buat konten besoknya seperti itu, apa hari ini gitu. Ini jadi seimbang ya, main game dan buat konten. Main game buat konten. Nah, di sini nggak cuma di situ. Di sini Sirtiman juga akan membuka ya semacam food atau drink ya, F&B ya. Jadi makanan dan minuman. Jadi akan menarik mereka. Ya inilah yang bikin mereka menarik ya, magnet ke beranda Sirtiman gitu. Di sana ada minuman, di sana ada camilan, minuman kayak jus-jus yang ya warna-warni rasa buah, apa mangga. Cuman juga konsultasi sama temen Sirtiman yang tadinya jualan jus, sekarang dia ojol. Cuma begitu Sirtiman tawarkan, gimana di halaman depan nih kalau ada jus, ini mantep banget tuh. Konsep Sirtiman share tentang meningkatkan skill ya, sumber daya manusia, terutama generasi anak-anak. Sirtiman mau bikin di sini tuh semacam kayak komunitas ya, sebenarnya lebih 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 enak dibilangnya klub gitu, klub anak muda, klub remaja seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak remaja aja, pokoknya klub
klub boleh dibilang orang-orang produktif lah, atau orang-orang yang apa ya, yang nanti dipersiapkan untuk masa depan untuk bisa survive ya, mencari 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 pendapatan sendiri gitu loh. Mandiri ya, mandiri dalam artian tidak harus bekerja kayak orang-orang biasa, tidak harus bisnis ya kayak orang-orang yang ya model dulu lah, zaman dulu itu bisnisnya buka toko udah gitu. Di sini mereka akan mencoba ya, mengerahkan mereka untuk satu orang ini bisa ya, mereka punya kerajaan bisnis online gitu. Yang jelas seperti itu. Mereka incar di online dulu lah, karena dengan online itu nggak punya modal, nggak butuh modal terlalu banyak. Kalau di offline kan harus ya kayak sewa tempat, kayak beli-beli lain-lainnya lah, barang entah itu kalau mau jualan toko juga harus beli rak-raknya seperti itu. Nah ini kalau di online kan seharusnya tidak perlu menghabiskan waktu ke situ. Di sini statement mengarahkannya mereka untuk memanfaatkan sosial media, juga memanfaatkan produk digital seperti itu. Jadi mereka apa yang mereka minat, suka, apa yang mereka benar-benar mereka contohnya kayak mereka suka anime, mereka suka game Genshin, dan mereka tuh suka ya namanya anak muda ya, pengen tampil beda dengan ikut fitness workout seperti itu ya. Makanya di sini Sitiman akan mencoba ya antara game, workout, sama yang jelas tadi kayak food and drinknya ya, makanan dan minumannya kayak jus-jus ya, makanan segar, jus-jus, dan ya mungkin makanannya berupa roti-roti atau ya pokoknya entah itu yang gampangnya mungkin ada sosis yang dibakar ya cepat jadi seperti itulah. Nah di sini jadi dengan konsep ada PC, ada makanan dan minuman, ini akan menjadi magnet ya. Yang tadinya anak-anak sekedar lewat rumah doang, lihat beranda kosong. Sekarang di situ kalau ada minuman warna-warni, kalau ada TV besar ya, dengan ya, game yang sedang main diputer gitu, dan juga dengan ada etalase yang isinya produk-produk vlogger, nanti ada tiang-tiang tripod yang tinggi atau tripod-tripod yang buat atau holder HP, holder motor, semua akan dipajang di situ. Mereka pasti akan apa sih? Oh ini tuh kayak toko zaman sekarang gitu loh. Ini toko zaman sekarang. Belum nanti dihiasi sama lampu-lampu LED dan kalau malam ya. Jadi tambah membuat kayaknya datang ke situ merupakan suatu pengalaman yang asik gitu, pengalaman yang ya pokoknya beda gitu dibanding cuma kalau beli minuman di Indomaret tuh. Nah di sini beli di sini juga kalian bisa anak-anaknya juga bisa ngelihat game, bisa ngelihat aksesoris ya, lihat-lihat barang yang mulai merangsang mereka untuk menjadi konten kreator, menjadi nanti diajarkan juga sirtiman, ada mungkin ada kalau gabung jadi membershipnya ikut kelas bisnis online seperti itu. Jadi mengarahkan mereka untuk upgrade ya, benar-benar upgrade dari anak yang canggung, yang nggak pedean ya, tiba-tiba nanti mereka mencoba ya, mereka suka game, mereka suka anime, mereka suka workout, dan itu nyata akan menjadi satu ibaratnya satu membentuk mereka menjadi satu jati diri yang unggul seperti itu ya di masa depan gitu. Nah inilah yang tadinya konsep Sirtiman ya, dari beranda kosong nih gimana caranya biar membangun anak bangsa gitu. Nah inilah yang kalian juga harus terapkan. Ide bagus seperti ini ya benar-benar harus istilahnya di dijadikan kenyataan ya, dijadikan kenyataan. Gimana caranya kalian cari ya, entah itu kalau butuh modal, kalau butuh tenaga, kalian cari partner. Di sini Sirtiman juga mencoba cari partner ya, kayak temannya Sirtiman yang ojol, yang tadinya ya ojol, Sirtiman tanya gimana hasilnya ya, ya gitu-gitu aja gitu.
kadang sepi, kadang ada order sehari. Ya, ini kan berarti kan sebenarnya ya warning gitu ya. Profesi ojol ini sebenarnya ya berisiko gitu. Udah kerja di jalan, kehujanan, kepanasan, dan nggak dapat order juga. Nah itu lebih baik ya udah ada gabung sama Sirtiman aja di sini. Konsepnya begini, membangun anak bangsa ya, biar pada kreatif, biar pada produktif. Sebenarnya dia suka ya, tinggal ya gimana keputusannya nanti lah. Sebenarnya kalau untuk maksain Sirtiman sendiri juga bisa gitu, cuma ya pasti akan ada apa ya, akan ya lelah juga kalau sendiri ya. Mungkin pelan-pelan nanti akan dipikir ya gimana caranya. Soalnya kalau untuk jualan aksesoris PC atau aksesoris konten kreator ini mungkin Sirtiman bisa ya. Cuma kalau untuk makanan dan minumannya ini yang butuh apa ya, ya belum menguasai Sirtiman ya. Cuma bisa aja sih diatur gitu, bisa aja sih ibaratnya sementara nalo nalo etalase yang apa dispenser seperti itu. Cuma Sirtiman tetap kalau bisa minuman yang diciduk ya, berupa jus diciduk gitu, soalnya ya modalnya kecil, nggak harus dispenser ya, model yang di itu aja kayak semacam eh, plastik buat ini ya, plastik buat taruh minumannya itu sama ciduknya seperti itu, centong 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 gelas seperti itu. Nah di sini konsepnya maunya seperti itu, ada minuman plastik 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 warna-warni, ada jus, ada ya pokoknya anggur, orange seperti itu, atau ada cappuccino ya, coklat seperti itu. Nah di sini kalau ada minuman dan camilannya ini lebih lebih mendongkrak gitu. Sedangkan kalau elektronik ya, aksesoris juga untuk gaming sebagai pajangan ya, pemancing magnet anak-anak zaman sekarang deh, ada visualnya ya, ada monitor dan gamenya gerak, entah tuh nanti dikasih GTA atau eh, PES ya, bola PES, jadinya ya mungkin bisa mereka, atau dikasih Genshin gitu, yang grafiknya anim gitu ya, ini bisa membuat mereka apa ya, ya berbetah-betah ya, jadinya sering ke situ, jadi benar-benar kenal sama mungkin yang seminat. Ada anak dari atas ke situ, dari bawah anak atas, anak bawah, mungkin ada anak beda gang ke situ, jadi mereka seminat kenal. Yang tadinya di rumah cuma megang handphone, mager, tiktokan, youtubean, IG-an, sekarang mulai ya mereka mereka berkreasi membuat sesuatu. Nanti juga saya teman akan pancing-pancing ya dengan ide-ide kayak kontes game, kontes ya pokoknya seputar anime, mungkin menggambar ya, juga desain ya, biar mereka itu mulai belajar desain. Pokoknya banyak ada AI kan jadinya yang bagus seperti itu juga. Masalah workout ini penting ya, kesehatan badan juga, belajar mereka mengatur time management ya. Biasanya kalau workout ini emang ya sebelum makan sejam atau 2 jam sebelum makan workout tuh. Jadi ya seperti itu, kayak sore mereka workout gitu, atau sebelum makan ya. Untuk siang kan sekolah gitu, paling sore workout, jadi belajar seperti itu. Jadi nggak cuma sekolah, pulang, tidur, bangun, terus main game, atau bangun atau tiktokan, youtubean, jangan. Ini sekarang angkat beban dulu ya, karena dengan mengangkat beban ini ya saya kan ngerasain sendiri, kalau dulu ini kayak badannya lebih gede itu, um, pertama ya percaya diri, yang kedua orang-orang waduh ini anak badannya keren banget gitu. Nah dengan apa sih, suplemen istilahnya, masukan dari yang lain, boleh dibilang pujian atau sanjungan ya, cuma
ini meningkatkan kepercayaan diri gitu, yang mungkin tadinya kalau nggak workout memang jadi anak yang minder, kurus. Nah, sedangkan workout dia mencoba dia berotot meskipun bukan binaraga ya, cuma sedikit ada peningkatan istilahnya apa, balon di tangannya ini pasti akan merubah mentalnya ya, merubah kepercayaan dirinya gitu. Nah, disinilah konsep itu yang pengen Sirman istilahnya taruh di beranda. Dan Sirman yakin nih beranda yang tadinya cuma beranda aja mungkin nanti akan menjadi suatu hal yang besar gitu ya. Dan hal yang besar itu juga menginspirasi orang lain, tetangga juga, yang jelas untuk anak-anaknya agar mereka ini kreatif dan produktif di masa mendatang gitu. Oke guys, jadi kalau kalian ada ide lain ya selain dari ya mungkin beranda, mungkin ada ide-ide yang bagus lah yang kalian punya di kepala, silakan share di komen aja nih, dicoba di share, nanti akan kita coba untuk kembangin lagi ya, bikin dahsyat lagi, ya pokoknya untuk kemajuan bangsa, kemajuan Indonesia, gimana caranya menjadi lebih baik ya. Manusia, binatang apa, macan mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan ya inilah, meninggalkan legasinya seperti itu. Kita hidup jangan cuma makan cari duit, tapi juga harus berguna bagi orang lain dan berguna bagi nusa dan bangsa ya, terutama bisa menginspirasi ya generasi muda untuk ya inilah anak zaman nanti di masa depan harus lebih baik, harus lebih kuat, harus lebih solid lagi, karena kita akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan ya. Kemajuan teknologi ya pokoknya tingkat kesehatan ya, makanya kita harus olahraga, teknologi juga harus ngimbangin produktivitas, membuat konten, manfaatin alat-alat yang ya, kalau bisa bikin alat yang semakin mudah gitu ya, juga software-softwarenya. Dan juga ya, untuk yang suka istilahnya game atau anim ya, ini bisa dicurahkan, jadi nggak cuma nonton anim atau main game, tapi juga bisa menghasilkan cuan dari game atau anim tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya konsep yang seharusnya bagus ya, seharusnya kalau para RT ini seharusnya Sirman ya, mungkin ada RT yang ngelihat ya, Pak RT atau Bu RT yang ngelihat, bisa diinjek ya, atau disenggolin ke Karang Taruna ya, biar ada ide seperti itu, biar ya, warganya yang terutama generasi mudanya lebih produktif gitu. Kalau generasi tua ya silahkan aja ikutin apa di channel ini ya, ada banyak ya untuk yang emak-emak atau bapak-bapak untuk bisnis online, ada banyak formula-formula bisnis yang udah di share di sini, silahkan diikutin. Oke guys, jangan lupa tulis komen kalau ada ide, juga jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.